Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa juga Ibu mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan pandemi ini cepat usai dan kita semua bisa belajar tatap muka kembali di sekolah. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, namun sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin bertanya, adakah yang masih ingat pada pembelajaran sebelumnya kita membahas apa? Ya, nah pada pembelajaran sebelumnya kita membahas mengenai penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Ananda juga sudah belajar untuk menemukan ide pokok dan informasi penting dari teks laporan yang Ibu bacakan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ananda akan belajar mengenai kegiatan ekonomi di negara-negara Asia Tenggara dan merancang pembuatan patung. Wah, akan sangat seru bukan? Nah, untuk itu sebelum memulai pembelajaran hari ini, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Ananda berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, simak video Ibu baik-baik dan catat hal-hal pentingnya pada buku catatan kalian ya. Jangan sungkan untuk bertanya di kolom komentar. Selamat belajar Ananda semuanya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, Ananda sudah mengenal bukan mengenai potensi-potensi ekonomi di negara-negara Asia Tenggara. Nah, potensi ekonomi tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan di negara-negara Asia Tenggara tentu sangat beragam. Nah, keberagaman tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografisnya. Nah, namun kondisi geografis yang sama juga membuat negara ASEAN memiliki persamaan dalam kegiatan ekonomi terkait hasil buminya. Nah, sekarang ayo kita pelajari mengenai kegiatan ekonomi negara-negara ASEAN. Ibu mempunyai sebuah teks yang mana mari kita baca bersama-sama. Judulnya yakni Kegiatan Ekonomi Negara-negara ASEAN. Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Brunei Darussalam terkenal sebagai pengekspor minyak mentah, gas alam, dan minyak bumi. Penduduk Malaysia bermata pencaharian dalam bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Bahan kimia dan produk olahan minyak dihasilkan juga di Singapura. Singapura termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasilan beras terbesar di Asia dan 3 sedunia atau dijuluki gajah putih, negara 1000 pagoda, dan lumbung padi ASEAN. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertanian, pertambangan, dan industri. Komoditas ekspor Filipina terdiri atas gula, kopra, kayu, nanas, dan biji tembaga. Perekonomian sebagian besar penduduk Vietnam adalah pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng.
Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Terdapat 2 sungai penting, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkha. Sebagian besar penghidupan penduduk Kamboja di sektor pertanian. Rakyat Laos hidup di sektor pertanian yang menghasilkan beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Nah, itu merupakan teks yang menjelaskan mengenai berbagai jenis kegiatan ekonomi atau potensi ekonomi yang masyarakat lakukan di berbagai negara-negara di ASEAN. Nah, Ananda tentu sangat bersyukur hidup di Indonesia yang memiliki potensi ekonomi yang sangat beragam ya, baik dari segi pertanian, pertambangan, ataupun perikanannya. Nah, Ananda di pembelajaran sebelumnya sudah membuat bukan diagram Venn mengenai ciri-ciri dari kedua negara yang Ananda pilih. Nah, diagram Venn tersebut bisa Ananda lengkapi ya, dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan ekonomi di negara-negara ASEAN ya. Misalkan Ananda pada pembelajaran sebelumnya sudah memilih negara Indonesia dan negara Singapura. Nah, sekarang pada pembelajaran hari ini silahkan lengkapi diagram Venn-nya mengenai negara Indonesia dan Singapura terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan kedua negara tersebut ya. Supaya diagram Venn yang kalian punyai menjadi diagram Venn yang lengkap akan informasi mengenai kedua negara tersebut. Nah, selain itu, Ananda juga boleh mencari informasi tambahan mengenai potensi ekonomi pada laman Google kalian. Nah, selanjutnya kita akan berkreasi mengenai patung dan rancangan patung yang akan kita buat di akhir tema ya. Nah, coba perhatikan. Patung tersebut merupakan patung di Indramayu. Buah mangga merupakan identitas kota tersebut. Nah, begitu pula dengan patung rusa. Banyak seniman menggunakan benda atau makhluk hidup di sekitar sebagai inspirasi mereka. Nah, jadi dari berbagai daerah atau berbagai negara menjadikan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan menjadi inspirasi dalam pembuatan patung, dalam berkarya membuat patung. Nah, Ananda dalam merancang pembuatan patung pada akhir tema 1 ini, Ananda juga boleh mencari inspirasi dari makhluk hidup di sekitar Ananda semuanya, baik hewan maupun tumbuhan. Ya, siap? Nah, silahkan buat rancangan ya. Masih ingat tidak? Dalam membuat rancangan itu ada beberapa faktor yang harus kita lakukan. Ada 3, yakni, coba ada yang masih ingat? Pertama, Ananda harus membuat sketsanya terlebih dahulu. Jadi, dalam membuat rancangan patung nantinya ketika di akhir tema, Ananda yang pertama harus dilakukan yakni membuat rancangan patung terlebih dahulu berupa sketsa ya. Jadi, misalkan ibu rencana ingin membuat patung dengan bentuk salak ya, ibu terinspirasi dari buah salak. Jadi ibu akan membuat patung berbentuk buah salak. Nah, sebelum ibu membuat patung yang asli, ibu membuat rancangan berupa sketsa gambar, yakni gambar salak. Nah, jadi silahkan pertama Ananda harus membuat sketsa patung yang ingin dibuat. Ya, inspirasinya boleh didapat dari tumbuhan ataupun hewan, ataupun Ananda mempunyai inspirasi lain, silahkan. Nah, langkah kedua setelah Ananda membuat sketsa, yakni Ananda memilih alat dan bahan. Ya, pemilihan alat dan bahan ini penting supaya hasil patung yang dibuat tentunya sesuai dan maksimal. Ya, pemilihan alatnya didasarkan atas nanti
pemilihan teknik. Jadi Ananda silahkan tentukan juga bahan yang ingin digunakan, bahan keras ataupun bahan lunak. Bahan keras itu seperti kayu ataupun batu. Nah, sedangkan bahan lunak itu bisa didapat dari tanah liat ataupun plastisin ataupun semen, gips ya. Nah, selanjutnya setelah Ananda memilih alat dan bahan, Ananda juga silahkan tentukan teknik pembuatan patung tersebut. Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ananda juga sudah mengetahui berbagai teknik dalam pembuatan patung ya. Ada teknik butsir, teknik pahat, dan teknik konstruksi. Kalau teknik butsir itu mengurangi bahan sedikit demi sedikit sampai membentuk patung yang diinginkan. Kalau teknik pahat memahat bahan tersebut ya. Nah, kalau teknik konstruksi itu membuat atau menempel patung pada kerangka. Dan ada teknik cetak ya. Nah, itu dilakukan dengan mencetak bahan-bahan baik dari semen maupun bahan lain, dicetak berdasarkan cetakan yang dipilih. Nah, silahkan Ananda tentukan ingin membuat patung yang seperti apa, dengan teknik apa, dan dengan bahan dan alat yang bagaimana. Misalkan ibu ingin membuat patung salak tadi ya, dengan menggunakan bahan kayu, berarti ibu membuat patung dengan bahan keras, yakni bahan kayu. Otomatis ibu juga harus menyiapkan alat-alat yang sesuai dengan bahan yang ibu gunakan, yakni pahat dan palu ya. Nah, sedikit-sedikit ibu membentuk kayu tersebut sampai membentuk patung salak seperti itu. Nah, nanti di ujung tema ibu ingin melihat video pembuatan patung yang kalian buat. Jangan sulit-sulit mencari bahannya. Ananda boleh mencari bahan yang mudah didapatkan di sekitar lingkungan. Boleh dari tanah liat ataupun membuat plastisin sendiri dari tepung terigu yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Bagaimana, siap? Nah, untuk itu pada pembelajaran kali ini silahkan Ananda tentukan rencananya terlebih dahulu ya. Silahkan buat pada buku catatan Ananda dari mulai sketsa gambarnya, pemilihan alat dan bahannya, serta teknik yang akan Ananda gunakan untuk membuat patung tersebut. Nah, silahkan laporkan ke ibu. Nanti dibuatnya ketika ujung tema 1 ya. Nah, tentu karya kalian akan sangat ibu hargai bagaimanapun hasilnya, karena itu merupakan kreativitas kalian. Nah, kalian juga boleh membuatnya dengan bantuan keluarga di rumah, asal di videonya bareng-bareng ya. Nah, Ananda boleh meminta bantuan atau membuat patungnya bersama-sama, bersama kakak, adik, ataupun orang tua. Siap? Nah, pembuatan patung ini akan sangat menyenangkan. Selain itu juga bisa menstimulus syaraf-syaraf halus pada diri kalian ya. Syaraf-syaraf tangan ini bisa terstimulus oleh kegiatan aktivitas fisik pembuatan patung tersebut. Nah, pembelajaran hari ini tentu sangat bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, ini sudah di penghujung pembelajaran. Ananda semua sudah belajar tadi apa saja? Ada yang bisa menjawab? Ya, nah Ananda sudah belajar mengenal kegiatan-kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Selain itu juga Ananda sudah belajar untuk merancang hasil karya pembuatan patung. Nah, tapi sebelum ibu mengakhiri pembelajaran, ibu ingin bertanya, negara mana sih yang dijuluki lumbung padi sedunia? Coba negara mana? Silahkan Ananda jawab di kolom komen. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran 5 di subtema 2 tema 1 ini sudah di ujung pembelajaran. Nah, silahkan Ananda catat hal-hal pentingnya dan tetap
terus semangat ya dalam belajarnya walaupun kita masih dalam mode daring. Ya, Ibu harap Ananda tetap fokus dalam pembelajaran, jangan terlalu banyak main handphone. Siap? Nah, cukup sekian dari Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.